New Mitsubishi Mirage dibanderol dengan harga 196 juta on the road. Dengan harga yang hampir 200 juta rupiah, apakah mobil ini layak untuk dibeli? Let's check this out. $200 juta mau beli mobil apa? Itu adalah pertanyaan yang membingungkan untuk belakangan ini. Karena kalau misalnya 3 tahun sebelumnya, itu 200 juta masih dapat Avanza. Sekarang Avanza G Automatic yang bisa kita pakai buat harian, itu harga sudah 214 juta rupiah. Dan sekarang, city car seperti Nissan March, Mitsubishi Mirage atau Kia Picanto, harganya sudah hampir 200 juta rupiah. Nggak percaya? Kia Picanto Platinum harganya sudah sama seperti New Mirage Exit, 196 juta rupiah. Kemudian Nissan March 1200cc yang tipe tertinggi itu harganya sudah 190 juta rupiah minus push start stop engine. Kalau mau harus nambah 1500cc. Lantas kalau kalian punya budget maksimal 200 juta rupiah, mobil-mobil seperti ini adalah pilihan yang kalian bisa dapatkan untuk saat ini. Oke. Jadi ini adalah Mitsubishi Mirage facelift. Seperti kita lihat, varian facelift ini sebetulnya kalau di Thailand itu ubahannya cukup signifikan. Mulai dari lampunya yang sekarang sudah proyektor xenon pula. Sayangnya yang di Indonesia ini masih lampu halogen biasa dan bentuknya masih sama persis seperti model sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita lihat model depannya, ini perbedaannya cukup signifikan. Contoh dari bumpernya, sekarang dia bumpernya baru dan ada chrome yang sangat panjang sekali dari kiri ke kanan. Ditambah dia punya grill depan yang lebih besar dibandingkan dengan model sebelumnya. Gak cuma itu aja, bentuk kap mesinnya juga berubah. Sekarang dia di sini ada gundukannya di tengah. Kesannya kayak mesinnya tuh V6, padahal bukan. Kemudian dari samping, sekarang akhirnya dia punya velg yang bentuknya jauh lebih keren dibandingkan dengan model sebelumnya. Yang sebelumnya emang bentuknya jelek banget. Yang sekarang udah 15 inci dan dia two tone color dengan machiningnya, jadi kelihatannya kayak wow gitu ya. Sekarang bannya juga menggunakan Bridgestone Potenza, bukan Ecopia yang mudah pecah itu. Nah, sekarang kita lihat ke samping. Nggak ada perubahan sama sekali dengan model sebelumnya. Ke belakang juga masih tidak ada ubahannya. Dan yang agak mengecewakan mungkin ada di bentuk belakangnya. Kenapa? Karena di belakangnya sama sekali nggak ada perbedaannya, kecuali bentuk bumper baru. Sisanya mulai dari ininya masih sama, pintu juga masih sama, semuanya masih sama. Padahal kalau misalnya di Thailand, kita mendapatkan lampu belakang baru LED yang bentuknya cukup oke. Makanya sekarang di sini ada mata kucingnya. Kenapa gitu? Karena yang lampu LED Thailand tuh nggak ada mata kucingnya. Jadi mobil ini sekarang punya 4 buah mata kucing, ada di sini sama di sini. Sekarang kita lihat mesinnya. Pertama, kap mesinnya ini tidak dicat, makanya kelihatan bleber-bleberan. Terus dia menggunakan mesin 1200cc yang masih sama seperti model sebelumnya. Bedanya adalah tidak ada bedanya, ya sama-sama. Tapi kita udah dapat ini ya, kayak peredam. Dan karena gue adalah pengguna Mirage juga, jadi 2013 sudah 3 tahun sekarang. Hal yang gue apresiasi adalah akinya. Ini besarnya sama seperti Pajero Sport dan udah 3 tahun itu akinya belum pernah ganti. Karena saking gedenya, jadi mungkin buat menyalakan mesin 1200cc buat mereka sangat mudah. Terus kalau kita ngomongin bagasinya, mobil ini punya bagasi yang cukup luas. Dia untuk sebuah city car, dia punya 235 liter. Jadi kita lihat, ini sangat luas. Dibanding Brio ini jauh lebih luas. Terus kita lihat ke bawah, dia punya velg ban serep itu yang full size. Dan ini velg beneran nih. Velgnya sama, bentuknya sama velg di luar. Jadi cukup oke lah. Nah, improvement yang dilakukan oleh Mitsubishi untuk tahun ini adalah sekarang dia punya kursi belakang yang bisa dilipat 60-40. Jadi kalau misalnya kita mau bawa barang lebih besar, terus nggak mau mengorbankan penumpang, kita bisa lipat salah satunya, yang kiri
atau yang kanan. Seperti ini. Kalau misalnya terlipat dua-duanya, maka bagasinya akan bertambah menjadi 910 liter. Oh ya, kita juga dapat ginian nih, separator atau separasi, biar mobil ini jadi punya kayak buat tempat penyimpanan di belakang gitu, ada akses sebelum masuk ke dalam bagasi. Oke, duduk di kursi belakang Mitsubishi Mirage dengan posisi duduk gue yang tadi di depan seperti ini dan tinggi gue 170 cm, di belakang ini terasa cukup lega. Dia masih ada legroom dan headroomnya pun tidak mentok. Ditambah, sekarang dia punya 1, 2, 3 headrest model tarik, jadi semuanya bisa dapat headrest. Kemudian sekarang seatbelt tengahnya itu sudah tidak model begini ya, kewer-kewer dari bawah, tapi dia ada di bagian sini. Nggak dari atas, tapi dari bagian sini. Dan ini lebih enak. Nah, yang mengecewakan dari kursi belakang Mirage ini, memang dia nggak begitu tegak, jadi nyaman buat perjalanan jauh. Ditambah suspensinya itu nggak bikin mabok kalau di belakang. Tapi kita nggak dapat side door pocket, jadi ini nggak ada buat tempat nyimpen barang. Satu-satunya cup holder ada di sini. Kemudian buat naruh belakang ada tempat penyimpanan, dan juga gantungannya cuma satu. Seat back pocketnya juga cuma satu di sebelah kiri, sebelah kanan tidak ada. Nah, sebelum kita mau masuk ke depan, pertama gue pengen tunjukin bahwa dia punya fitur keyless entry, which is ini untuk mobil di bawah 200 jutaan. Ini cukup langka fitur ini, jadi kalau misalnya kita mau masuk, tinggal mencet aja. Dan dia universal lock, jadi spionnya juga akan terbuka otomatis dan tertutup otomatis ketika kita ngunci. Buka lagi, kerjain. Sekarang kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam Mitsubishi New Mirage, dari interiornya kita bisa tahu bahwa ada yang berubah meskipun nggak banyak. Contohnya gini, kita mendapatkan setir model baru yang modelnya lebih oke, dan juga dia punya kulit. Yang lama juga kulit sih, tapi ini rasanya lebih enak aja gitu yang baru di genggamnya. Kemudian kalau kita lihat dashboardnya, kalau Mirage yang lama itu dia hitam dan bawahnya putih. Sekarang dia full black dari atas ke bawah, tapi dari bagian door trim, kita tetap mendapatkan door trim bagian sini yang berwarna putih. Ditambah, untuk panel power window-nya, sekarang kita mendapatkan desain itu dari piano black. Jadi sama seperti panel tengahnya ini. Terus transmisinya juga sekarang di sini ada piano black-nya juga. Ininya juga sudah menggunakan kulit. Kemudian dari sini nggak ada yang berubah. Dari panel tengahnya juga tidak ada yang berubah, termasuk head unitnya. Iya, head unit ini meskipun udah indes, bagus gitu ya. Dan suaranya nggak malu-maluin. Mitsubishi Mirage itu cukup bagus untuk kelas city car, meskipun yang nggak ada tweeter. Tapi kenapa head unitnya masih modelnya jadul sekali? Dalam artian ini cuma bisa radio, CD MP3, USB dari sini, dan juga ada colokan buat aux. Sedangkan Bluetooth atau navigasi atau touchscreen atau DVD itu nggak tersedia di mobil ini. Padahal di tahun 2016 ini minimal ada Bluetooth lah, biar nggak kalah sama Calya Sigra. Soal teknologi sisanya wise untuk mobil di kelasnya. Bisa dibilang ini teknologinya hampir sama seperti Yaris TRD Sportivo atau Yaris Hikers. Seperti automatic AC, push start stop engine button, keyless entry, ada ini steering switch control, leather juga, speedometernya MID cukup lengkap. Udah ada rem ABS 4 channel, udah ada dual airbag. Jadi kalau dibandingin sama Yaris Hikers, ini cuma beda mesinnya doang, 1500 cc sama head unitnya. Kemudian, hal positif yang gue temukan pada mobil ini, dan jarang sekali ditemukan oleh mobil-mobil lain, dia punya build quality itu yang sangat baik. Ya, kayak misalnya gini, ini terasa rigid, plastik-plastiknya bukan plastik-plastik yang terasa murah, tipis, dipegang juga masih terasa lembut, meskipun bukan soft touch. Terus kalau kita lihat fit and finish-nya, ini lihat deh, sambungan-sambungannya ini bener-bener dibuat rapi gitu. Jadi nggak kerasa kayak mobil murah di bawah 200 jutaan. Ini rapi banget. Jadi build quality Mitsubishi untuk mobil termurahnya dia pun mereka nggak kompromi gitu. Nice. Terus yang gue notice, dia punya tuas-tuas seperti ini, dia sekarang lebih lembut pengoperasiannya. Kalau kemarin masih suka kadang-kadang nggak kasar ya, suka cetak gitu. Nah, sebelum kita mau jalan, gue mau nunjukin kalau mobil ini punya tempat penyimpanan yang cukup oke. Mulai dari side door pocketnya yang lega, kemudian di sini ada 2 buah cup holder, ada tempat buat naruh, let's say kunci lah, taruh sini. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga. Di bawah sini ada glove box yang nggak begitu gede.
Di sini ada sebuah cup holder dan di sini kita ada tempat penyimpanan rahasia. Jadi cukup oke. Di atasnya kita akan mendapatkan sebuah kaca, di mana di sini ada tempat buat nyelipin kartu. Sayangnya di sini dia nggak ada kaca. Jadi kalau misalnya kita bawa, let's say istri atau pacar, dia mau ngaca nggak bisa. Mesti pakai spion ini. Ya, kita jalan. Ketika berkendara menggunakan new Mitsubishi Mirage ini, yang gue rasakan pertama adalah getaran mesinnya sekarang sangat halus, bahkan hampir menyerupai Ford Fiesta EcoBoost atau BMW 2 Series yang 1500cc 3 silinder. Hampir ya, nggak sama. Kenapa? Karena tetap ada rasa-rasa getaran itu masih ada di sekitar bagian bawah paha sini. Terus, kalau dulu ada suara kolong-kolong yang bergemuruh dan berisik, sekarang suara kolongnya sudah jauh berkurang, tapi masih ada sedikit. Tapi itu nggak mengganggu lah, karena gue ngerasain bahwa Mitsubishi Mirage ini suara luarnya itu dia peredamannya cukup bagus. Kayak misalnya di sebelah kiri kita ada motor gini, itu nggak kerasa. Kemudian Mitsubishi Mirage itu adalah salah satu mobil yang sangat menyenangkan dikendarai. Kenapa? Bukan karena fun to drive-nya, tapi karena kecilnya dan dia sangat mudah digunakan untuk bermanuver. Contohnya gini, untuk berputar menggunakan mobil ini, kita hanya membutuhkan 4,4 meter saja untuk berputar. Yang tipe Exit ini 4,6 meter, karena sekarang velgnya jadi 15 inci membesar, jadi nggak sebagus yang lama. Tapi tetap masih enak buat diajak parkir, buat diajak jalan-jalan dalam kota, ini enak banget. Terutama kalau misalnya kita ngomongin suspensinya. Suspensinya ini sekarang dibuat lebih stiff sedikit, jadi nggak seempuk yang dulu mungkin agak mental-mentul, tapi karena sedikit lebih stiff, justru mobil ini makin enak untuk dikendarai. Kalau misalnya ada posisi tidur atau speed bump, itu kita hajar aja cuma bem gitu doang. Dia bisa meredam dengan sangat baik. Dan juga untuk bermanuver, kalau misalnya kita kecepatan tinggi terus kita berbelok, itu body rollnya tidak separah yang dulu. Sekarang jauh lebih manusiawi. Dan kalau misalnya kita bikin manuver seperti ini gitu ya, body rollnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya. Steering inputnya juga makin oke, tapi overall ini masih city car. Dalam artian masih nggak bisa dibilang fun to drive. Mitsubishi Mirage masih menggunakan mesin yang lama seperti sebelumnya. 1200cc, 3 silinder, tenaganya cuma 77,5 PS pada 6000 rpm dan torsinya 100 Nm pada 4000 rpm. Emang di atas kertas tidak begitu wow gitu ya dari segi tenaganya. Nah, karena bobotnya yang ringan dan juga tenaganya yang nggak hebat-hebat banget, tapi mobil ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 hanya dalam 12,9 detik saja. Untuk sebuah city car, itu adalah angka yang cukup mengembirakan. Meskipun, yang gue rasakan ketika naik mobil ini adalah, dibandingkan dengan model sebelumnya, transmisi CVT-nya sekarang rasanya agak kurang responsif dibandingkan model yang sebelumnya. Seperti ini kita coba akselerasi ya. Dan rasanya, karena ini CVT, jadi tenaganya kalau dipakai buat nyusul itu kurang begitu enak. Dan saran gue kalau kalian mau nyusul menggunakan mobil ini, sebaiknya pindahkan ke B, karena di transmisi B ini dia akan bekerja pada RPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan di posisi D. Kalau di D itu, kalau kita jalan biasa itu mobil tidak akan lebih dari 3000 rpm kalau misalnya kita injek gasnya secara normal. Sedangkan kalau di B itu biasanya dia ada di angka 3000, 4000, dan kalau misalnya kita injak lebih dalam lagi itu kadang-kadang bisa sampai 6500. Kemudian mobil ini juga punya speed sensing wiper, jadi semakin kencang dia wiper juga semakin kencang. Ini adalah fitur yang langka buat sebuah city car meskipun dia belum ada rain sensor. Oh iya, ngomong-ngomong soal safety, mobil ini nggak ada improvement soal safety. Masih ada ABS, ABD, dan brake assist, juga ada 2 buah airbags. Padahal di Thailand dia punya sistem pengereman otomatis, kayak misalnya Mazda 2 yang ada Smart City Brake Support, dan juga ada forward collision. Misalnya kita di depan ada tembok, terus kita nggak sengaja nginjek gas, dia akan ada sistem yang membuat gasnya tuh berhenti gitu, nggak bisa nabrak ke tembok. Itu sangat canggih sekali, tapi sayangnya untuk Indonesia nggak ada.
Padahal di Thailand tuh nggak cuma itu doang, kayak stability control, terus ada hill start assist, ada traction control, itu semuanya udah ada di mobil ini. Tapi sayangnya sekali lagi versi Indonesia nggak ada. Untuk mobil harganya 200 jutaan atau di bawahnya apalagi ya, itu kita sangat jarang sekali menemukan mobil yang kursinya bisa dipakai menyender seperti ini. Kayak misalnya kita mau ke Bandung atau mau ke Lembang gitu ya, dari Jakarta ke sana itu rasanya nggak akan pegel kayak mobil-mobil lainnya. Jadi Mitsubishi Mirage ini kalau dipakai untuk kenyamanan, untuk dalam kota, untuk slap slip, atau kadang-kadang mungkin mau keluar kota, ini adalah mobil yang sangat nyaman, sangat enak gitu dipakainya. Tapi kalau misalnya cari yang fun to drive, itu baru kalian tambah sedikit budget, mungkin let's say mau beli Mazda 2 atau Vario Polo, itu baru worth buat nambah. Memang sekarang harga mobil itu inflasinya udah gila-gilaan. Mobil kayak gini aja harganya udah hampir 200 juta rupiah. Ya, tapi wajar saja karena mobil ini emang impor juga dari Thailand, bukan produksi lokal. Jadi ya seperti itu. Tapi kesimpulannya, mobil ini kalau misalnya dipakai sehari-hari untuk dalam kota, nggak cari mobil yang buat ngebut, tapi pengen cari sesuatu yang praktis, yang kecil, mudah dikendarai, dan cukup kaya fitur, maka ini adalah pilihan tepat. Dan mobil ini cukup membahagiakan digunakan untuk sehari-hari, karena gue juga sering pakai ini. Tapi sayangnya Mitsubishi nggak all out gitu dalam memberikan facelift terhadap si Mirage ini. Mulai dari teknologinya nggak ada yang ditambah sama sekali, even tambah stability control gitu biar lebih aman lagi, enggak. Kalau misalnya mobil ini punya fitur-fitur yang sama seperti di Thailand, maka mobil ini bisa gue bilang sebagai the perfect city car untuk saat ini. Oke, itu aja dari Autonet Max. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bersama saya Ridha Hanif, saya undur diri. Rolling. Ngomong yang kedua. Luar biasa ini orang.